Diva masih diam terpaku di hadapan Rashid. Dia masih belum percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana mungkin Pak Bos yang tampan dan kaya mau menjadikan aku sebagai pacarnya? Itu tidak mungkin. Pasti Pak Bos hanya bercanda, kata Diva dalam hati. Jessie tidak tahan lagi mendengar Rashid menyatakan cinta pada Diva. Dia hendak masuk ke dalam ruangan Rashid, namun Rose mencegahnya. "Kamu ini kenapa sih, Jess?" Jessie berkata, "Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Rashid pada Diva? Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, Rose." Lalu Rose berkata, "Sabar, Jess. Kita tidak boleh gegabah seperti ini. Apa kata Pak Rashid kalau kita masuk ke dalam?" Jessie kemudian terdiam. Lalu Rose kembali berkata, "Kita harus memberi peringatan kepada Diva agar dia berhenti mendekati Pak Rashid." Akhirnya Jessie mengerti apa yang dimaksud Rose. Lalu keduanya pergi dari tempat itu. Rashid masih menunggu jawaban dari Diva. Tidak lama kemudian Diva berkata sambil tersenyum, "Maaf Pak Bos, saya tahu siapa diri saya. Saya juga tahu Pak Bos pasti hanya bercanda. Saya bukanlah tipe wanita yang Pak Bos inginkan." Lalu Diva hendak melangkah keluar, namun Rashid menahannya dengan memegang tangan Diva. Diva dan Rashid beradu pandangan. Lalu Rashid berkata dengan lembut, "Jadi, kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan?" Diva melepaskan tangan Rashid dan berkata, "Maaf Pak Bos, tapi..." Perkataan Diva belum selesai dan Rashid berkata, "Tidak semua laki-laki seperti yang kamu pikirkan, Diva." Diva tak mengatakan apapun, lalu pergi meninggalkan Rashid. Keesokan harinya ketika Diva sedang mengepel lantai di ruangan Jessie dan Rose, Jessie dengan sengaja menumpahkan minumannya di lantai. Melihat perbuatan Jessie, Diva hanya diam dan kembali mengepel lantai itu. Tidak sampai di situ saja. Setelah Diva mengepel lantai di dekat meja Jessie, Rose dengan sengaja menumpahkan makanannya yang penuh dengan saus. Lagi-lagi Diva hanya diam dan kembali membersihkan lantai itu. Saat Diva hendak keluar, dengan cepat Jessie dan Rose mengunci pintu ruangan mereka. Diva terlihat kaget dan berkata, "Kalian mau apa?" Jessie dan Rose tersenyum licik dan berkata, "Jangan takut Diva, kami hanya ingin membuat perhitungan sama kamu." Diva semakin bingung. "Maksud kalian?" Jessie menarik rambut Diva sehingga Diva menjerit kesakitan. "Au, sakit Jessie." Rose lalu berkata, "Jangan berteriak Diva. Jika tidak, kami bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini." Diva lalu terdiam karena takut dengan ancaman Jessie dan Rose. Jessie masih menarik rambut Diva lalu berkata, "Dengar Diva, kami peringatkan sama kamu, jangan dekati Pak Rashid.
Kamu itu seharusnya sadar diri. Kamu siapa dan Pak Rashid itu siapa? Lalu Rose berkata, pasti kemarin kamu senang kan? Karena Pak Rashid menyatakan cinta sama kamu. Pernah terpikir tidak sih? Kalau Pak Rashid itu tidak mungkin jatuh cinta sama kamu. Yang ada, kamu itu hanya jadi mainan dia. Jessie kemudian berkata, ya ampun, kamu itu polos sekali ya. Lalu keduanya tertawa. Jessie melepaskan rambut Diva dan kembali berkata, Pak Rashid itu levelnya sama kami, bukan cewek miskin dan bodoh seperti kamu, Diva. Diva berkata, aku tahu hal itu, Jess. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Rose lalu berkata, oh, bagus dong kalau kamu sadar. Jadi kalau Pak Rashid mendekati kamu, seharusnya kamu pergi. Jangan biarkan dia mempermainkan kamu dengan menjadikan kamu pacar koleksinya dia. Diva lalu mengangguk. Lalu Jessie dan Rose tertawa bersama sambil menarik tangan Diva menyuruhnya keluar. Sejak saat itu, Diva terus menghindar dari Rashid. Bahkan Diva meminta Susi yang membersihkan ruangan Rashid dan dia membersihkan WC. Ketika Rashid masuk ke ruangannya, dia sedikit bingung melihat Susi membersihkan ruangannya itu. Lalu Rashid berkata kepada Susi, loh, Susi, bukannya Diva yang membersihkan ruangan ini? Susi berkata, benar Pak Bos, tapi saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Diva meminta saya yang membersihkan ruangan Pak Bos dan dia yang membersihkan WC. Padahal selama ini dia paling anti dengan tempat itu. Rashid kemudian pergi untuk melihat Diva. Saat Diva sadar Rashid berada di belakangnya, Diva pun kemudian keluar dan berlalu tanpa mengatakan apapun. Rashid lalu teringat ketika dia mengatakan cinta kepada Diva. Apakah Diva marah karena perkataanku itu? Tetapi kenapa dia marah? Aku kan mengatakan yang sebenarnya. Rashid kemudian melihat Diva di dapur bersama teman-temannya. Lalu Rashid masuk dan menyapa mereka. Semua terlihat senang dengan kedatangan Rashid di tengah-tengah mereka, kecuali Diva. Dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dia mencuci gelas yang baru saja dia pakai minum. Susi seakan menebak maksud kedatangan Rashid ke tempat itu. Lalu dia mengajak semua teman-temannya untuk keluar. Kini, tinggallah Rashid dan Diva di dapur. Rashid melangkah perlahan mendekati Diva. Namun lagi-lagi Diva pergi menjauhinya. Diva menyimpan gelas yang baru saja dia cuci ke rak piring. Rashid berkata padanya, saya minta maaf Diva, kalau apa yang saya katakan waktu itu membuat kamu marah. Diva masih membelakangi Rashid. Dia mengingat ancaman Jessie dan Rose. Lalu dia berusaha membendung air matanya. Rashid kembali berkata, tapi sungguh, saya benar-benar tidak menyangka. Hal itu membuat kamu semarah ini, sampai-sampai kamu tidak ingin bertemu dengan saya. Diva masih terdiam. Lalu Rashid meraih tangannya, namun ditepis oleh Diva. Saya mohon Pak Bos, jangan dekati saya lagi. Lalu Rashid berkata dengan sedikit heran, tapi kenapa Diva? Diva lalu berkata, karena
Karena saya tidak suka sama Pak Bos. Pak Bos itu orang yang angkuh dan sombong. Rashid semakin bingung. Angkuh, sombong. Diva berkata dengan nada sedikit tinggi. Iya, pokoknya saya tidak suka Pak Bos mendekati saya. Lagi pula Pak Bos itu kan playboy, sukanya gonta-ganti pacar. Rashid kembali berkata penuh tanda tanya. Playboy? Gonta-ganti pacar? Diva, kenapa kamu bicara seperti itu? Lalu Diva berteriak, pokoknya saya tidak mau tahu. Pak Bos harus menjauhi saya. Jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Rashid sangat terkejut dengan sikap dan perkataan Diva saat itu. Akhirnya Rashid pun keluar meninggalkan Diva seorang diri.